Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali lagi bersama Ibu di Google Meet kita seperti biasa di setiap harinya. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta kepada Aji untuk memimpin doa teman-temannya hari ini ya. Silakan Aji. Baiklah kawan-kawan, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Tidak bosannya Ibu selalu mengingatkan kalian untuk selalu mengutamakan protokol kesehatan ya. Menggunakan masker, mencuci tangan, membawa hand sanitizer, juga berjaga jarak. Nah, link untuk absensi sudah Ibu share di WA group. Ibu batasi sampai jam 11. Untuk memunculkan rasa nasionalisme kita seperti biasa, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di sana aku berdiri. Ibu. Nah, kemarin kita sudah melaksanakan ulangan harian tema 4. Bagaimana hasilnya anak-anak? Apakah mendapatkan hasil yang memuaskan atau tidak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Ibu ucapkan selamat kepada anak-anak Ibu yang mendapatkan hasil yang lebih yang memuaskan. Tetapi untuk anak-anak Ibu yang belum mendapatkan hasil yang memuaskan, Ibu jangan berkecil hati, tetap semangat, terus belajar juga agar mendapatkan hasil yang lebih memuaskan lagi. Oke? Bisa ya? Ya, Bu. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Ibu harapkan kalian mampu menganalisis pokok pikiran serta informasi penting dalam bacaan secara tepat. Nah, di sini ada bacaan tentang ekosistem. Siapa yang mau membaca paragraf 1? Bu. Iya, silakan, Nak. Ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang biotik dan bagian tak hidup, abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Bagus. Nah, sekarang siapa yang mau membaca paragraf kedua? Bu. Boleh, silahkan. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Nah, apa sih judul teks bacaan tersebut? Ayo, apa judulnya? Ekosistem, Bu. Ekosistem. Nah, di dalam teks bacaan ekosistem ini, itu terdapat pikiran utama dan informasi penting. Ayo, siapa yang masih ingat apa sih informasi penting dan pikiran utama itu? Ada yang bisa? Sesuatu yang dibicarakan dalam suatu. Nah, kalau informasi penting, ada yang masih ingat apa itu informasi penting? Yang sangat Pesan berguna. atau kumpulan pesan, Bu. Nah, anak-anak Ibu kan tadi sudah menyimak semua bacaannya ya, teks bacaan tentang ekosistem. Sekarang, coba kita perhatikan paragraf 1 yang ini ya. Nah, menurut kalian, apa sih pikiran utama yang terdapat dalam paragraf 1 ini? Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, benar. Mantap sekali, Aji. Nah, kalau informasi pentingnya, ayo siapa yang mau jawab di paragraf 1 ini? Informasinya tentang lingkungan biotik dan abiotik, Bu. Nah, sekarang coba Ibu tanya gitu ya. Apakah setiap pikiran utama itu selalu terdapat di paragraf 1, di kalimat yang pertama? Tidak, Bu. Iya, Bu. Itu saya lihat tadi, Bu. Itu di pertama semua, Bu. Yang paragraf 1 di depan, tadi kawan nyebutnya. Di 2 di depan pertama juga, ketiga dan 4 di depan semua. Ya, terus apakah nanti di semua bacaan pikiran utama juga hanya terdapat di paragraf 1, di kalimat pertama? Tidak, Bu.
kadang kalimat utama juga bisa berada di akhir kalimat, Bu. Iya, benar sekali. Nah, di dalam ekosistem itu kan terdapat banyak-banyak hewan ya. Nah, di sekitar rumah kita juga banyak terdapat hewan ya. Nah, coba sekarang anak-anak Ibu perhatikan ya. Makanan yang makan dan makanan yang berupa hewan lain. Oke, baik. Nah, itu sudah lihat semua ya tentang videonya ya? Sudah lihat semua? Berdasarkan video tersebut, informasi apa yang kalian dapatkan? Ayo. Ada kucing makan tikus, Bu. Jadi, jenis-jenis makanan hewan itu terbagi menjadi berapa? Dua. 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 Yang pertama, hewan yang memakan tumbuhan dan hewan yang memakan hewan lain. Nah, sampai di sini ada nggak yang ingin kalian tanyakan? Itu saya punya hewan peliharaan, Bu. Ya. Hewannya tuh ayam. Ayam itu saya kasih makan beras, dia mau, Bu. Kok bisa gitu, Bu? Iya, ayam termasuk hewan yang memakan banyak jenis makanan gitu ya. Jadi dia bisa makan tumbuh-tumbuhan, dia juga bisa makan sisa makanan dari yang kita makan gitu. Nah, dari siapa dari kalian yang ingin membuat kesimpulan? Hari ini kita sudah belajar apa saja sih? Saya, Bu. Silakan Elvia. Jenis-jenis makanan hewan, Bu. Kita ketahui dari pelajaran ini, Bu. Ya, jenis makanan hewannya ada berapa Elvia? Ada 2 tadi, Bu, yang Ibu sebutkan. Ya. Ada dari tumbuhan dan dari hewan. Ya, benar. Nah, kesimpulan kita pada hari ini adalah pikiran utama itu adalah ide pokok yang mendasari suatu tulisan atau paragraf. Sedangkan informasi penting adalah sesuatu yang dapat diambil dan dimaknai oleh kita sebagai pembaca yang bersifat baru dan bersifat informatif. Sedangkan untuk yang selanjutnya adalah makanan hewan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, hewan memakan tumbuh-tumbuhan dan hewan yang memakan hewan lain. Baiklah, untuk selanjutnya kalian akan Ibu beri tugas ya di LKPD. Nah, nanti akan Ibu share di grup seperti ini bentuknya LKPD-nya. Jadi ini kalian isi nanti. Nah, ini panduannya ya sebelum kalian mengerjakan LKPD. Nah, ini ada ekosistem yang tadi sudah kita bahas ya. Yang tadi sudah kita bahas, lalu kalian tulis lagi apa sih pikiran utama dan informasi penting yang ada di dalam teks tersebut. Dan yang kedua, kalian bisa menyimak videonya yang tadi itu sudah Ibu masukin ke YouTube. Jadi kalian tinggal klik aja nanti linknya. Coba cari di lingkungan kalian itu 5 hewan saja. Nah, kalian analisis apa sih makanan yang biasa dia makan. Seperti tadi Aji ya, Aji sudah di rumahnya ada ayam. Nah, silakan nanti ditulis di kolom pertama. Nah, terus tulis apa sih jenis makanannya serta dia itu termasuk ke golongan mana, yang memakan tumbuhan atau yang memakan hewan. Nah, kalian juga akan mengerjakan evaluasinya, nanti akan Ibu share di grup linknya. Jadi nanti kalian tinggal mengerjakan ya. Ini bentuk evaluasinya, itu nanti ada 10 soal ya. Ada 10 soal, ini nanti kalian isi seperti biasa ya. Tuh, nanti kalian kirimkan jika sudah selesai, oke? Nah, Iya, Bu. juga nanti jangan lupa mengerjakan LKPD dan evaluasi, ya. Jangan lupa dikertas Iya, Bu. sampai nanti malam, sekitar jam 9 itu nanti diusahakan semuanya sudah selesai, oke? Baik, Bu. Oke, selanjutnya Ibu tidak bosan lagi untuk mengingatkan kalian menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, terus hindari kerumunan, jarak jauh ya, jaga jarak bersama kalau misalnya kalian berada di kerumunan banyak itu jaga jarak. Juga jangan lupa bahagia, karena bahagia itu yang utama, oke? Aji, silakan pimpin doa Aji sebagai penutup. Bu. Untuk menutup kita berdoa ya menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ya, terima kasih Aji ya. Sampai ketemu besok. Insya Allah kita bertemu lagi di Google Meet ya seperti hari ini. Jangan lupa dibaca semuanya ya. Oke, sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.